Dari Iris ini, Masalah. Bunda Iris ini dari Kristen juga, Pak Kris. Oh gitu. Iya, Bunda Iris Selaban ini Kristen juga dia. Masih sama-sama suaminya. Kristen juga dia. Cuman saya akrab sama Bunda Irisnya. Itu loh. Bunda Ririn masih single kah? Nah tuh. Tapi jangan dulu ditanya, lagi di jalan dia. Pak Kris ini belum menikah kah? Saya janda. Hah? Janda? Memang ada laki-laki janda? Aduh, Agak lain. ketawa juga aku jadinya. Alamak ya. Aduh, tuh. Kakak saya yang di Malaysia dengar tuh, Kak Mimi dengar tuh. Laki-laki janda di Indonesia ada, aneh kan? Jangan menurunkan harkat laki-laki ya. Janda dibilang laki-laki. Iya. Oh nyari janda, iya. Nggak apa-apa, Bang Kris. Jadi Bu Ririn itu apa namanya curhat ya masalah suaminya atau apa? Saya kan nggak dengar Dia dari menanyakan awal. status poligami di dalam Islam. Oh, Ya. Nggak mungkin di Kristen lah, di Kristen nggak bisa poligami tuh. kalau kita baca kisah-kisah di perjanjian lama kan banyak poligaminya. Tapi Iya makanya itu- saya bilang. Iya. Makanya Tapi gini Pak perjanjian- Kris. Nah. Dari mana dasarnya itu? Kenapa teman-teman dari sebelah itu mengatakan, oh kita tidak bisa poligami. Pokoknya kita menikah satu kali dipisahkan sampai maut memisahkan kita kan gitu, ya kan? Iya. Dan dipersatukan apalah segala macam kan gitu. Tetapi, Iya. nah statementnya Bang Kris tadi di PL ternyata, itu. Kalau poligaminya di perjanjian lama kan ada Abraham ya, ada Salomo, ada Daud, ada juga rasul-rasul lain ya, nabi-nabi lain. Tapi kan di perjanjian baru kalau kita jadi Termasuk Kristen- Abraham juga, termasuk Abraham. Iya, Abraham kan sama gundiknya itu. Iya, Ya. sama juga Ya, kasusnya. jadi tapi kasus-kasus itu poligaminya itu setiap perbuatan langsung ada akibatnya kan. Kalau mereka seperti Abraham kan langsung disuruh bersunat karena sudah melakukan poligami dengan hambanya kan. Jadi artinya langsung ada syarat-syarat dari Tuhan karena sudah melakukan itu ya wajib disunat. Nah terus kalau Daud juga begitu kan, melakukan apa namanya siasat untuk karena suka dengan perempuan istri orang itu yang lagi mandi itu. Nah kemudian ya jadi tapi si Daud bertobat kan setelah dia menyadari bahwa itu adalah pelanggaran hukum. Dia itu bertobat juga. Jadi artinya kalau poligami di perjanjian lama, kalau di perjanjian baru itu poligami bukan ukuran ya, bukan contoh atau teladan. Jadi makanya di perjanjian baru cukup satu istri. Nggak boleh lagi poligami seperti di perjanjian lama. Jadi kalau kita punya dua kekasih, kita akan mengasihi seorang lebih daripada yang lain. Tidak mungkinlah, mustahil akan adil ya. Ya apalagi kalau istri pertama udah tua terus suami dapat istri muda, ya mustahil itu akan berlaku adil itu. Bener nggak? Itu kalau di mana? Ya kalau di Kristen, kalau kamu mengizinkan poligami itu bisa nggak berlaku adil suami terhadap dua istri itu atau tiga istri? Tergantung dari laki-lakinya, Bang Kris. Tergantung dari laki-lakinya. Ada yang poligami, ada yang dia adil, ada juga yang tidak adil. Tergantung dari laki-lakinya. Tetapi ingat, ketika dia melakukan hal seperti itu, ya kan? Ketika dia melakukan hal seperti itu, ada positif,
ya kan, ada positif terhadap dari laki-lakinya, ya kan, karena mungkin dengan niat untuk ya sama seperti kayak oh kasihan ya kan, karena memang tujuannya memang dia ibadah untuk menafkahi, ya kan, menafkahi dan tidak ada lagi kehidupannya ceritanya kan, gitu. Dia menikah untuk membantu itu segala macam biar tidak terjadi fitnah dan segala macam, jadi dia lebih memilih untuk menikahi, dan sang istrinya juga mengizinkan, ya gitu. Nah itu aman-aman saja, ya kan. Jadi tidak adil termasuk, memberikan nafkah lahir batin. jadi itu Gitu. tidak termasuk persundalan atau persinahan ya? Ya nikah sah. Nikah sah. Iya. Ya kalau diizinkan agama, saya pikir ya udahlah kalau ajarannya begitu. Tapi kalau kita di Kristen itu tidak lagi seperti di perjanjian lama. Ya, jadi sehidup sematilah harus mengasihi istrinya, ya. Kan waktu pernikahan dibuat perjanjian, baik susah atau senang, baik sakit maupun sehat, ya. Mereka berjanji untuk tetap setia dan sehidup semati gitu. Iya. Aduh, maaf saya turun sebentar ya, ini ada panggilan masuk ini. Diangkat aja dulu Pak Kris, diangkat aja dulu. Baru nanti balik ke Kumal. Dijeda aja dulu. Nah, itu kan. Oke, gimana Pak Jimmy? Sehat Pak Jimmy? Kabar? Baik, Iya. Raffi. Yang kapan itu? 2 minggu yang lalu kan saya tiba-tiba turun itu kan. Iya. Sini mati lampu langsung mati kuota, jadi bagaimana lah? Oh, enggak Dua apa-apa. orang. Enggak masalah Pak Jimmy. Kalau saya mah aman lah semuanya. Gitu. Pak Jimmy kalau mau nanya aja nggak apa-apa, nanya aja. Ini Kebetulan ini malam saya lagi mood untuk kepingin ditanya. Gitu. Oh gitu. Iya. Aku nanya ini Bang Inspirasi, takut juga aku ngeri-ngeri sedap ini. Tidak apa-apa, tanyain aja. Karena kalau dalam konteks diskusi apapun itu kita bisa tanyakan. Oh begitu. Iya, dalam konteks diskusi, dialog ini kan lagi dialog kita kan. Oke. Begini. Gitu. Kecuali kalau Pak Jimmy buka Komal sendiri, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, bahas Al-Quran, bahas hadis, habis itu dipelintir, habis itu ada ujaran kebencian, nah itu jelas itu. Saya nggak membahas. Iya toh? Saya nggak Betul ngerti. Saya nggak ngerti bahasa Al-Quran. Tidak apa-apa, makanya diluruskan. Bukan, begini loh. Saya Gimana? Alkitab aja nggak bisa mengkuasai, apalagi mau bahas Al-Quran, mungkin begitu. Ya, tapi kalau bertanya nggak masalah toh? Oke lah. Kalau Iya, saya karena bikin membahas bertanya, dengan bertanya beda konteksnya. menurut Bang Inspirasi Kehidupan, siapakah hakim yang terakhir nanti untuk mengadili? Hakim, Iya, menurut Islam. Silakan. hakim menurut Islam. Iya. Ini hakim apa ini? Dalam konteks apa ini? Ini cerita kita akhirat. Oh, Zaman akhirat. terakhir. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hakim. Gimana? Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hakim. Allah Subhanahu wa taala. Kalau konteksnya sudah di akhirat, ya kan? Nah, Itu. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah menjadi hakim yang adil, ya kan? Kalau kita konteksnya ketika masih di dunia, nah itu Nabi Isa alaihissalam akan menjadi hakim yang adil, itu yang menuntas kejahatan, ya kan? Dengan cara yaitu tadi yang sempat Berarti- kita bahas dari pertemuan-pertemuan sebelumnya kan, gitu. berarti ada 2 hakim. Bukan 2 hakim, Loh. tapi konteksnya Nabi Isa ini adalah membersihkan namanya. Membersihkan namanya maksudnya bagaimana? Ya, membersihkan namanya karena Nabi Isa itu dianggap
sebagai Tuhan oleh umat-umat Nasrani, terus membunuh B2, mematahkan salib, dan membunuh DAJJAL. Jadi Gitu. terus ada juga ayatnya bahwa Allah yang menghakimi lagi. Bukan menghakimi, tetapi memberikan ganjaran bagi manusia yang telah berbuat kebaikan dan yang berbuat salah. Begini, maksudku saya nggak bandingkan ke agama saya gitu lah. Tidak masalah. Kita bahas konteks di ini aja Pak Jimmy. Apa itu? Pokoknya Pak Jimmy, kita bahas konteks di Islam aja. Iya, maksud saya kan begini, maksud saya gini. Saya tarik dulu ke saya, nanti biar di situ mengerti maksudnya apa yang saya tanyakan. Paham. Paham. Maksud saya seperti di Alkitab itu ada di Filipi 2 kalau nggak salah ayat 10 sama 11 begitu, bahwa Yesus itu adalah ibaratnya Tuhan bagi orang yang hidup dan yang mati. Maksudnya dialah penghukum orang yang hidup dan yang mati, karena bagi keyakinan Kristen yang mati itu juga akan dia bangkitkan untuk dihakimi. Benar atau salahnya nanti dialah menentukan, kan begitu. Karena posisinya hidup semua. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, yang di agama Islam ini, siapakah penghakim terakhir itu? Penghakim terakhir, ya, ketika hari penghakiman, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam-macam di mana di hari penghakiman itu, yaitu di hari kiamat itu beda-beda. Ada namanya Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Mahsyar, Pak Jimmy. Di mana semua manusia itu akan dikumpulkan di satu tempat, yaitu di padang mahsyar. Gitu. Habis itu semua manusia akan melewati yang namanya jembatan Shiratul Mustaqim. Itu. Nah, semua manusia nanti akan ditimbang perbuatan amal baik dan buruk. Yang memiliki perbuatan amal yang baik, ya pasti masuk neraka. Ada juga yang memiliki perbuatan amal buruk, ya kan? Nah, tetapi tidak langsung dimasukkan ke dalam neraka, tidak. Tetapi masih ada timbang-timbangnya lagi. Perbuatan yang baik masuk neraka. Bagaimana perbuatan yang baik masuk neraka, perbuatan yang buruk belum tentu masuk neraka? Perbuatan baik masuk surga. Nah, perbuatan yang buruk pasti masuk neraka, tetapi tidak langsung dimasukkan ke neraka. Masih ada filternya lagi. Itu contoh, saya punya teman, ya kan? Saya punya teman namanya si A. Nah, si A ini amal perbuatan buruknya banyak. Dimasukkan ke neraka, kan gitu. Iya kan? Ya. Nah, habis itu saya masih memiliki sisa amal perbuatan baik. Itu, ya Allah, berikanlah sisa amal perbuatan baik saya kepada si A ini, gitu, agar si A ini tidak masuk ke dalam neraka. Gitu, saya kasih dia sisa amal perbuatan baik saya ke dia. Taruhlah perbuatan buruknya dia 100, ya kan? Itu 100. Nah, saya kasih perbuatan amal baik saya ke dia 100. Nah, ketika perbuatan amal buruknya dia, saya kasih dengan perbuatan amal baik 100. Jadi perbuatan buruknya dia tidak ada lagi. Udah, yang tadinya masuk, yang harusnya dia masuk neraka, tidak jadi, masuk surga dia. Itu kalau Bang Inspirasi bercerita, berarti kan sudah dua penentunya. Dengan abang yang bernegosiasi sama Allah untuk supaya dia diringankan hukumannya, tidak masuk neraka, dan Allah yang mempertimbangkannya. Apakah nggak punya otoritas Allah yang menentukan baik buruknya
atau surga dan neraka begitu? Tetap ada otoritas. Allah memiliki otoritas. Kan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa semua manusia akan menempati surga, ya kan? Semua umatku akan masuk surga, kan gitu, iya kan? Nah, tetapi ada dosa yang betul-betul yang tidak bisa diampuni, gitu. Walaupun dibayar pakai apa tidak bisa, gitu. Nah, dosa apa itu? Dosa yang menyekutukan Allah, mempersekutukan Allah, syirik, musyrik. Nah, itu menuhankan Tuhan selain Allah. Nah, itu. Terima kasih Kakak Bos. Iya, hari pembalasan. Kenapa dia Itu pilih loh kasih Bang dia? Jimmy. Kenapa Ya. yang memberikan hadiah itu pilih Justru kasih? disitulah letak kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Oke, saya mau tanya tadi kan kamu bilang Bang Inspirasi bahwa Allah itu penghakim, tapi tadi Bang Inspirasi bilang Isa juga penghakim. Kenapa bisa dua penghakim? Kalau Allah sudah menghakimi, kenapa harus Isa juga ikut menghakimi? Nah, ini makanya saya bilang beda konteks. Saya bilang tadi konteksnya apa dulu? Loh, namanya kan ini kan sudah berakhir. Sebagai hakim yang adil. Loh, apakah Allah kurang adil? Apakah Allah nggak berkuasa? Apakah nggak Allah mengetahui? Kan ada 99 apa Allah itu Al-Haq, Al-Hud, ini kan ini itu Ya, ada kan, sifat Asmaul Husna. itu kan ada. Dia mengetahui, dia Maha Kasih, dia ini segala macam kan begitu. Kenapa Betul. harus Isa menghakimi kalau dia sudah semuanya? Kan itu. Nah, kenapa harus Nabi Isa menjadi hakim yang adil? Karena Nabi Isa ketika dia diutus, kan gitu, banyak orang yang mengira bahwa Nabi Isa ini adalah anak Tuhan, ya kan? Terus Nabi Isa ini akhirnya di kalangan umat Nasrani pada saat itu Oke, menuhankan Nabi Isa, sampai di situ dulu. menganggap Supaya nggak- Nabi Isa tunggu. ini adalah anak Tuhan. Tunggu. Sebelum Gimana, sampai Pak Jimmy? jauh kali. Nasrani ini yang mana lagi? Gimana? Nasrani ini siapa lagi? Nasrani, Nasaro, umat Nasoro, Nasrani, umat-umat Nasrani. di kalangan Bani Israel pada saat itu terpecah. Ada kalangan dari Bani Israel, adapun juga dari kalangan umat Nasrani. Oke. Itu. Nasrani atau Nasara ini yang mana ini? Kalau sekarang kalau kita di Indonesia ini yang mana? Nah, itu nggak ada lagi. Nasrani itu bukan Kristen, Pak Jimmy. Oke. Bukan Kristen. Oke. Ya, jadi Nasrani ini bukan Kristen. Kristen beda lagi. Kalau di dalam Al-Quran itu disebut Nasrani itu adalah Nasaro. Itu dimana orang-orang yang saat itu yang hidup di zamannya Nabi Isa. Itu dimana sebagian dari umat Nasrani pada saat itu mereka menyalahgunakan ajaran-ajaran syariat-syariat Nabi Isa, di mana Nabi Isa ini hanyalah utusan, ya kan? Tetapi ya hanya utusan untuk siapa? Halo? Nah, makanya Nabi Isa ketika di akhir zaman itu turun, itu menjadi hakim yang adil. Itu hakim yang adil untuk manusia, menumpaskan yang batil. Kenapa enggak Allah ada yang ibaratnya? Kan Allah mengetahui. Kenapa harus Nabi Isa?
Apakah Nabi Isa itu Tuhan? Apakah Nabi Isa itu Tuhan? Nabi Isa itu utusan Allah yang mengutus. Dimana pada saat itu yang dijelaskan di dalam surat An-Nisa, pada saat Nabi Isa ingin disalibkan, ya kan, ingin dibunuh, Allah mengangkatnya ke langit dalam kondisi hidup-hidup, diselamatkan. Itu, ya kan. Nah, sampai saat ini Nabi Isa ini belum wafat, belum meninggal, masih ada di langit kedua. Tetapi ada waktu ketika nanti Nabi Isa akan turun ke bumi. Untuk apa? Salah satunya untuk itu, mematahkan salib, membunuh B2, ya kan, dan menghilangkan semua ajaran-ajaran sesat yang ada di muka bumi ini. Jadi ketika Nabi Isa datang nanti, terima kasih Kakak Ugi, terima kasih Bang O, jazakallah khair. Jadi ketika Nabi Isa datang, semua ajaran-ajaran yang sesat, ya kan, yang ajaran-ajaran sesat, pokoknya ajaran itu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu semua nanti akan dihilangkan. Oke. Itu. Tapi Bang Inspirasi bilang bahwa Nasrani atau Nasara itu, seingat saya, itu bukan Kristen, kan begitu? Ya betul, bukan Kristen. Kalau bukan Kristen, Nasara atau Nasrani itu, apa tujuan Nabi Isa mematahkan salib sementara Kristen sekarang yang di Indonesia ini adalah berlambang salib, yang meyakini bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib, begitu Pak? Nah, apa itu hubungannya dia. salib Isa ini sama agama Kristen salibnya? Coba terangkan dulu Bang Inspirasi Kehidupan. Wait. Kalau kita lihat penjelasan di dalam surat Al-Baqarah ayat 79, di situ dikatakan bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah, ya kan, min indillah liyashturu bihi samanan qalila fawailul lahum mimma kataba aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka Artinya, kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah. Dengan maksud apa? Untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besar bagi mereka akibat yang ditulis dengan tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besar bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Oke. Nah, di kalangan Nabi Isa pada saat itu, Nabi Isa itu tidak mengenal Kristen, di mana yang dikenal adalah Nasrani atau Nasaro. Nah, yang dimaksud di dalam hadis itu mematahkan salib, ya kan, di mana ada ajaran-ajaran yang datang setelah terangkatnya Nabi Isa. Ada yang menganggap bahwa Nabi Isa ini adalah Tuhan, itu. Dan ada juga ajaran-ajaran lain yang di luar dari ajaran Nabi Isa. Ketika Nabi Isa diutus untuk Bani Israel pada saat itu, ada ajaran di mana ajaran ini membuat satu sekte, yaitu membuat satu aliran atau membuat satu organisasi, di mana organisasi ini atau aliran ini atau sekte ini dengan menggunakan tanda salib itu. Tanda salib yang Yes. menggunakan sekte. Ya, karena di mana umat Nasrani itu sangat patuh perintah dengan perintahnya Nabi Isa. Tetapi ada sebagian juga umat Nasrani yang menganggap bahwa Nabi Isa ini adalah Tuhan itu. Saya mau Nah,
namanya. Di mana umat Nasrani ini yang menganggap sebagai Tuhan, nah itulah yang dimaksud tadi, menghancurkan, yang membatalkan salib. Yang mengaku umat Nasrani ternyata dia mempertuhankan Nabi Isa, nah itulah yang membuat tanda salib itu. Cuman saya tidak mau jawab siapa. Tidak. Maksud saya begini, sek yang menyatakan bagian bangsa Israel tadi kata menginspirasi kehidupan membuat salib. Apa tujuannya dibuat salib dengan hubungannya Nabi Isa? Sementara Nabi Isa seperti kata menginspirasi adalah naik langsung ke atas diselamatkan oleh Allah. Apa hubungannya salib coba sama Nabi Isa? Silakan Bang inspirasi gitu. Iya, Bang Jimmy di tempatnya noise, bisa ndak agak jauh-jauh dikit dari situ biar enak. Saya sudah jauh, cuma di dekat rumah saya ini paling jarak 10 meter ada masjid. Sekarang orang itu lagi dan ada pengajian. Oh iya, aman. Jadi kalau sementara Pak Jimmy sudah berhenti ngobrol, di mute aja dulu sambil saya jelaskan. Nah, gitu. Ya. Nah, itu enak Pak Jimmy dari tadi kayak. Nah, ada ajaran-ajaran di mana ajaran Nabi Isa ini pada saat itu adalah bukan ajaran di luar dari ajaran Nasrani yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Di mana ajaran Nabi Isa pada saat itu, di mana wahyu diberikan kepada Nabi Isa melalui perantara malaikat Jibril, yang diberikan kitab Injil pada saat itu. Nah, kalau kita berbicara masalah kitab Injil, sampai saat ini kita belum tahu pasti bahwa kitab Injil itu apakah sesuatu berupa kitab atau bagaimana. Itu kan? Nah, tetapi di mana wahyu yang diberikan oleh Nabi Isa ini adalah kalimat-kalimat tauhid, di mana ya tiada Tuhan selain Allah, sembahlah Tuhanmu yaitu Allah. Nah, kan gitu. Cuman di zamannya Nabi Isa pada saat itu, di kalangan Bani Israel pada saat itu, di mana ada sebagian kalangan, yaitu kalangan Nasrani, yang patuh terhadap perintah Nabi Isa, yaitu yang disebut adalah Hawariyun. Nah, tetapi ada sebagian di kalangan dari mereka yang menganggap bahwa Nabi Isa ini adalah anak Tuhan. Nah, yang sebagian dari kalangan Nasrani ini yang menganggap sebagai Nabi Isa adalah anak Tuhan, nah inilah yang membangun sekte yang membuat tanda salib. Dan yang saya katakan tadi, yang membuat kitab-kitab bahwa ini kitab, dia katakan turun, ini sumbernya dari Allah, dari Tuhan. Ternyata dia membuat kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Dengan apa? Untuk maksud memperoleh keuntungan. Itu yang saya maksud tadi, Pak Jimmy. Nah, setelah pada saat itu, di mana Nabi Isa ingin dihakimi, ya kan, ingin dihakimi. Nah, dan Nabi Isa ini pun diselamatkan. Gitu, Nabi Isa ini diselamatkan karena Nabi Isa ini adalah utusan Allah, di mana utusan Allah itu betul-betul sangat dijaga. Itu bukan untuk dikorbankan, tidak. Karena Nabi Isa ini adalah Rasul yang menyampaikan risalah, yang menyampaikan wahyu. Gitu, diselamatkan oleh Allah, terangkat ke langit, dan akan datang kedua kalinya untuk membersihkan nama-namanya. Gitu, yang telah mempertuhankan dia. Gitu loh Pak Jimmy. Ya kan, ini versi Isanya, ya kan. Nah, kalaupun bagaimana versi Yesusnya, nah makanya Al-Quran telah mengkonfirmasi semuanya, telah mengkonfirmasi, itu kan, dimana setelah terangkatnya terangkatnya Nabi Isa, ya kan, dimana ada satu oknum
mereka membuat kitab dengan tangan mereka sendiri bahwa ada oknum ini disalib dan mati dan segala macam, ya kan? Nah, di zamannya Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yaitu Al-Qur'anul Karim, dan semuanya itu dikonfirmasi di dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Isa itu tidak disalib maupun tidak dibunuh, melainkan terangkat ke langit. Gitu loh Pak Jimmy. Intinya semua Al-Quran itu mengkonfirmasi gitu. Semua tuduhan dari kitab-kitab yang telah ditulis oleh tangan-tangan mereka sendiri itu semua dikonfirmasi di dalam Al-Quran. Entah tentang masalah proses penyaliban, dengan ada kitab-kitab palsu yang mereka mengatakan bahwa ini kitab dari Tuhan, ternyata bukan, ternyata itu menurut tulisan tangan-tangan mereka sendiri. Ini saya membahas konteks di dalam Al-Quran Pak Jimmy. Gitu. Dan setelah kita cek secara fakta, data dan ilmiah dan secara akademik, terbukti bahwa ada kitab di mana kitab ini ketika kita cek dari data sumber dan segala macam ternyata betul sudah dirubah-rubah. Gitu. Dan satu-satunya kitab yang betul-betul digaransi oleh Allah yang sangat dijaga, ya kan, yang sangat dijaga, ya itu tadi. Hanya Al-Quran yang betul-betul dijaga oleh Allah. Gitu Pak Jimmy. Apakah datanya ada di dalam Al-Quran? Ada datanya. Kalau saya mau cari, bisa saya carikan. Itu Pak Jimmy. Masuk Pak Jimmy. Oke lah. Itu di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Oke. Tadi kan sedikit saya agak menyimpang. Tidak apa-apa. Yang penting saya akan menjelaskan sesuai dalil yang ada di dalam Al-Quran Pak Jimmy ya. Iya, saya menyimpang bukan lari ke agama saya, menyimpang. Tidak masalah. Walaupun Pak Jimmy lari ke Bible, tetap saya akan menjawab data yang ada di dalam Al-Quran. Gitu Pak Jimmy. Iya. Saya tanyakan tentang ibaratnya keimanan Islam. Saya nggak bawa ke agama saya, karena kan tadi kamu. Tidak masalah. Ini kita dalam konteks dialog santai-santai aja. Malam minggu. Ya. Maksud saya begini loh Bang Inspirasi. Tadi kan Bang Inspirasi bilang gimana tentang keimanan Islam kan. Makanya saya tidak mau keluar dari konteks pertanyaan yang dianjurkan Bang Inspirasi tadi. Saya tetap fokus di situ. Siap. Bang Inspirasi tadi bilang, kalau nggak salah saya masih dengar ada tertulis di Quran, celakalah orang yang menulis kitab-kitab yang menguntungkan, kan begitu? Betul, yang menulis kitab-kitab dengan tangan mereka sendiri dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Oke. Kalau kita konfirmasi ayat itu, apakah itu bisa merujuk kepada hadis? Itu kan juga sebagian kitab bagi yang diyakini umat muslim. Oke. Kalau rujukan Al-Quran itu tertulis begitu, apakah itu juga merujuk kepada hadis? Itu juga kan kitab. Bagaimana menurut Bang Inspirasi kehidupan? Oke. Nah, apakah ada yang mengakui bahwa hadis ini adalah kitab yang datangnya dari Allah? Nah, itu dulu Pak Jimmy. Sampai detik ini kami sebagai umat muslim tidak pernah mengakui bahwa hadis ini adalah kitab yang datangnya dari Allah. No. Tetapi hadis ini adalah sebuah sabda Nabi. Jadi mesti dibedakan sabda dengan kalamullah, yaitu firman. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah hadis Pak Jimmy, kalau kita berbicara masalah hadis, tunggu saya naikkan dulu akun kedua saya Pak Jimmy ya. Biar ada yang masuk di akun yang gede. Tunggu. Biar ada itunya kan. Ada tamunya. Kalau gini kan saya bisa susah lacak, yang bisa saya jambak, yang bisa saya naikkan gitu-gitu. Tunggu. Saya naikkan dulu akun. Oke. Kemana Ibu Riris tadi?
Dia di jalan dia. Menuju Di rumah jalan. saya Tadi tuh sudah izin di jalan dia. menuju rumah saya tuh menuju rumah Bang Inspirasi. Dia kan di Medan, saya kan di Manado. Oh begitu. Berarti rumah saya lah dekat sama dia. Ada harapan saya berarti kenal sama Ibu Riris. Ya boleh lah, gas lah Pak Jimmy. Kenapa? Digas, kan ada suaminya. Ke rumahku dia, gak lain. Pasar. Oke, lanjut. Nah, maksudnya gini loh saya, Pak Jimmy, biar settingan komalnya seperti ini kan. Nah, gimana? Begini Bukan Bang. Medan. Oh iya, Ya. betul. Gimana Pak Jimmy? Sampai di mana tadi Pak Jimmy? Sampai di mana? Tadi kan saya mengingat dengan perkataan Bang Inspirasi bahwa celakalah orang yang menulis kitab-kitab dengan punya keuntungan atas dengan mengataskan nama Allah kan begitu. Jadi yang saya pertanyakan dengan ayat itu, apakah konfirmasi Al-Quran itu menyatakan tentang hadis? Oke. Tunggu sedikit lagi. Karena kalau hadis itu bukan memang berasal dari Allah, ya kan, gitu kan. Tetapi yang diyakini umat Islam adalah hadis itu adalah wahyu dari Nabi Muhammad, dan Islam meyakini apa yang diajarkan Nabi Muhammad dan diperkatakan Nabi Muhammad adalah sesuai dengan apa yang diterima dia dari Allah. Berarti kan hadis juga bagian dari firman Allah, walaupun itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, kan begitu. Oke. Silakan Bang Inspirasi. Oke. Iya, jadi mesti dibedakan dulu Pak Jimmy, mesti kita bedakan Al-Quran itu apa, hadis itu apa. Dimana Al-Quran itu sumbernya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kan gitu, melalui perkataan ataupun firmannya yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan diteruskan melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan langsung sang penerima wahyu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kan gitu. Nah ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan wahyu, taruhlah wahyu tentang masalah perintah sholat Pak Jimmy, ya, perintah sholat. Nah itu benang merahnya. Nah ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah wahyu, perintah sholat, mendapatkan wahyu perintah sholat, contoh mungkin, atau perintah puasa mungkin, ya kan. Nah akhirnya Nabi Muhammad ini melakukan syariat yang telah diperintahkan menurut wahyu, yaitu sholat, dan semua petunjuk dari malaikat Jibril. Gitu, semua petunjuk dari malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk melakukan perintah sholat, termasuk gerakan-gerakannya. Nah jadi mesti dibedakan yang mana firman Allah, yang mana sabda Nabi. Di mana sabda Nabi itu adalah perkataan Nabi yang dijelaskan di dalam wahyu, penjelasan tentang sholat. Nah sholat itu kayak gimana, iya kan. Nah Nabi Muhammad yang menjelaskan itu sholat itu ada dua, wahai sahabatku. Sholat itu ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Nah sholat wajib itu gini, sholat sunnah itu gini. Nah itu semua perkataan Nabi yang keluar dari mulutnya itu yang dijadikan hadis. Nah siapa yang menulis hadis ini? Yang menulis hadis ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan langsung, yang langsung ketemu dengan beliau itu. Nah jadi itu perbedaan antara Al-Quran dengan hadis Pak Jimmy. Nah, saya kan begini tadi loh Bang Inspirasi. Bang Inspirasi bilang bahwa Al-Quran itu asli firman yang turun dari Allah melalui disampaikan kepada Nabi Muhammad. Di situ clear.
Tapi hadis itu adalah perkataan Nabi Muhammad yang dengan dasar mengatakan apa yang bisa diartikannya yang dalam Al-Quran itu tertulislah di dalam hadis, kan begitu? Iya kan? Gimana? Hadis adalah menurut pemikiran saya yang diterangkan oleh Bang Inspirasi Kehidupan, Siap. adalah ibaratnya buah pemikiran Nabi Muhammad untuk mengartikan wahyu yang disampaikan Jibril itu kepada Nabi Muhammad, maka tertulis hadis, kan begitu? Oke. Terus? Berarti kan dia juga bahwa ini adalah bagian dari Al-Quran, hadis ini, kan begitu? Bagian dari Al-Quran, substansinya dari Al-Quran, Iya, kan begitu? dasarnya dari Al-Quran, dijelaskan, dijabarkan melalui hadis sabda kan? Nabi. Betul kan? Betul. Satu contoh tadi seperti kata Bang Inspirasi, ya, di Al-Quran itu diajarkan tentang sholat. Datangnya Nabi Muhammad menjelaskan tata cara sholat itu. Berarti dia kan menggunakan juga dengan nama Allah itu di dalam hadis itu, bahwa dia yang bisa menerjemahkan Al-Quran itu. Karena apa dia bisa menerjemahkan Al-Quran itu? Betul. Karena dia satu-satunya yang menerima wahyu yang disampaikan oleh Jibril, kan begitu? Oke. Berarti kan bisa juga kita konfirmasi dengan ayat tadi Betul. yang Hanya dibilang. Nabi Muhammad yang bisa menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya. Berarti bisa juga saya kaitkan dengan ibaratnya ayat yang disampaikan Bang Inspirasi tadi, bahwa ayat Al-Quran itu mengkritik celakalah orang yang menulis hadis itu, begitu loh. Bisa Terus? jadi kan menulis kitab itu, karena hadis itu kan tertulis gitu loh. Bisa jadi juga itu bisa kan gitu. Karena Oke. apa? Itu juga. Nah, tapi gini, Pak Jimmy. Silakan. Tapi gini, hadis itu yang dimaksud tadi di dalam Al-Quran itu adalah kitab-kitab yang dikatakan bahwa ini dari Allah, ini dari Tuhan. Gitu. Nah, Saya tetapi ini loh, tunggu Bang Inspirasi gini. Bahwa ini dari Tuhan. Misalnya begini loh contohnya. Secara wahyu Nabi Muhammad cuma menerima perintah sholat, tapi iya, paham, saya paham. Saya paham mengarah kemana Pak Jimmy, saya paham. Yang bisa mengartikan itu, menerangkan itu kan Nabi Muhammad. Ini loh yang Betul. dimaksud Allah, kan bisa jadi begitu kan? Betul. Mengataskan nama Allah, ini loh yang mau dimaksud Allah, kayak gini loh caranya, kan begitu. Oke. Silakan. Nah, tapi tahu ndak bahwa yang dikatakan, yang dikonfirmasi di dalam Al-Quran itu tahu ndak? Maksudnya kitab-kitab apa, Pak Jimmy? Nggak tahu, tapi menurut tadi perkataan Bang Inspirasi bahwa hadis itu adalah kitab, kan begitu. Hadis itu bukan kitab. Jadi apa hadis? Kitab Hadis yang itu dimaksud yang sudah dirubah-rubah itu bukan hadis yang dimaksud di Al-Quran. Enggak, saya mau tanya si Bang Inspirasi, hadis itu kitab atau tidak? Hadis itu bukan kitab. Kitab yang dimaksud itu adalah Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat. Enggak, saya bukan tanya Zabur, Injil. Yang pemahaman agama Islam sekarang ini yang dipahami itu hadis-hadis itu ada hadis Sahih Bukhari, ada Tirmidzi, kan begitu kan? Ya, Itu apa disebut menurut agama Islam? Hadis itu kitab menurut atau agama apa? Islam itu kitab yang dimaksud adalah Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran. Oke. Yang saya tanyakan begini, sedangkan hadis, tunggu. Yang saya tanyakan, sedangkan hadis yang dimaksud adalah bukan kitab yang dimaksud di dalam Al-Quran itu. enggak, bukan itu pertanyaan saya. Yang saya maksud Bang Inspirasi, apa penyebutan agama Islam tentang hadis-hadis ini? Itu loh. Penyebutan Iya, silakan. sabda Nabi.
Oh, jadi hadis bilang sabda Nabi. Iya, hadis itu sabda Nabi, perkataan Rasulullah. Oke, bukan kitab. Sedangkan kitab yang dimaksud itu adalah perkataan wahyu dari Allah. Oh, Di mana gitu. Taurat diberikan kepada Musa. Itu perkataan Allah itu, atau wahyu dari Allah. Zabur diberikan kepada Daud. Itu wahyu. Injil diberikan kepada Nabi Isa, wahyu. Nah, Al-Quran wahyu. Nah, yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah kitab, itu 4 kitab. Nah, tetapi di sisi lain, kalau Pak Jimmy mengatakan bahwa hadis itu adalah kitab yang dimaksud di dalam Al-Quran yang sudah dirubah-rubah, bukan itu. Yang sudah dirubah-rubah. Yang sudah dirubah-rubah. Konteksnya ya, yang sudah dirubah-rubah ya. Nah, tetapi konteks yang ada di dalam Al-Quran itu redaksinya bukan mengarah ke hadis, tetapi mengarah kitab-kitab yang dimaksud adalah Injil, Taurat, Zabur. Itu bukan mengarah ke hadis. Karena pada saat itu yang disampaikan kepada sahabat-sahabat Nabi itu masih Al-Quran. Gitu. Tetapi di sisi lain ketika Al-Quran ini betul-betul sudah lengkap dalam satu buku, ya kan? Nah, setelah itu baru muncul hadis dari sabda Nabi, perkataan-perkataan dari Nabi Muhammad. Nah, itulah yang dijadikan hadis. Itu bukan berarti hadis ini adalah kitab wahyu datang dari Tuhan yang dirubah-rubah, bukan itu. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di dalam Al-Quran dijelaskan di surat Al-Hijr tadi yang saya maksud itu, Pak Jimmy, di situ Allah akan menjaga Al-Quran dari segala bentuk dan upaya manusia untuk mengubahnya, baik menambah ataupun mengurangi isi di dalamnya. Itu dijelaskan di dalam surat Al-Hijr. Nah, ternyata yang dimaksud di dalam surat Al-Hijr ayat 9 ini adalah kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Karena ketiga kitab ini yang dimaksud adalah itu kitab yang sudah dirubah-rubah. Dan Allah tidak memberikan garansi untuk menjaganya. Tetapi yang digaransi oleh Allah untuk dijaga sampai di hari kiamat yaitu Al-Quranul Karim. Itu Pak Jimmy, bukan hadis. Oke. Tadi Bang Inspirasi bilang mengatakan bahwa firman Tuhan tidak boleh, tidak ada yang gimana bisa dirubah firman Tuhan. Firman Tuhan apakah bisa dirubah? Tidak bisa. Wahyu Allah. Jadi kenapa bisa dirubah-rubah oleh manusia? Oleh manusia. Oke. Terus? Oh, tadi kata Bang Inspirasi bahwa Injil itu sudah dirubah-rubah, Taurat itu sudah dirubah-rubah. Sementara Injil dan Taurat menurut Al-Quran itu adalah bagian dari wahyu Allah, kan begitu? Oke, terus? Kenapa manusia bisa berkuasa merubah wahyu Allah daripada Allah yang berkuasa atas segala apa yang diciptakannya? Silakan. Nah, itu jawabannya tadi di surat Al-Hijr ayat 9. Jawabannya di situ Pak Jimmy. Kalau Pak Jimmy buka di Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Itu. Nah, berbeda dengan wahyu yang diturunkan oleh Nabi Musa, Taurat, Zabur, Daud, Injil, Isa. Nah, ketiganya ini tidak diberikan garansi untuk dijaga. Itu makanya ada satu kelompok atau ada satu kaum atau ada satu sekte, ya kan, di mana kalangan-kalangan pada saat itu dengan menggunakan tangannya sendiri untuk menulis kitab bahwa ini datangnya dari Allah, padahal bukan. Makanya bisa diubah-ubah. Dan dikonfirmasilah di dalam Al-Quran setelah Al-Quran itu datang.
Itu kitab sebelumnya yang sudah diubah-ubah. Nah, kitab apakah itu? Nah, mungkin Pak Jimmy tahu jawabannya apa. Oke. Saya nggak akan lari keluar dari Quran. Kalau Bang Inspirasi bilang Rocky Gersang masuk. kalau Bang Silakan Inspirasi lanjut Pak bilang Jimmy. kitab apa itu, saya Iya, ya. tahu. Selamat malam. Oke. Saya mau tanya sama Bang Inspirasi, sepengetahuan Bang Inspirasi selama Bang Inspirasi jadi agama Islam, yang diyakini Bang Inspirasi itu menurut Al-Quran, Taurat dan Injil itu diturunkan atau dituliskan? Diturunkan melalui proses pewahyuan. Nah, mungkin akan dijabarkan sama ini Bang Rocky. Bang Rocky, silakan Bang Rocky. Iya, ya, ya. Boleh di-mute dulu, Jimmy. Ya, karena agak noise. Iya, apakah diturunkan atau dituliskan? Tentu diturunkan. Apakah diturunkannya dia itu ke debuk atau jelebuk? Enggak begitu. Tapi melalui Roh Kudus atau malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu itu kepada siapa? Nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu tuh. Nah, kenapa kepada Rasul? Rasul sudah pasti Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Karena Nabi, Rasul, dia membawa risalah baru tuh, membawa ajaran baru kepada kaumnya. Jadi, andai kata ada umat Nabi Musa, itu tidak bisa hukumnya dipakai sama umat Nabi Muhammad. Karena tidak relevan itu hukumnya. Jadi, kitab-kitab terdahulu itu diturunkan Sang Pencipta kepada manusia melalui malaikat yang tugasnya adalah sebagai penyampai wahyu. Kenapa bukan malaikat mungkar nangkir? Karena bukan itu tugas malaikat mungkar nangkir. Itu masing-masing malaikat ada tugas gitu. Kenapa bukan malaikat Israfil yang mengantar? Karena bukan tugas dia itu. Itu. Jadi paham ya, Bung Jimmy ya. Diturunkan itu. Apakah berubah ketika diturunkan? Tidak. Lantas kenapa ada kata aku, kami, dia? Nah, kami itu ketika dalam Islam ya, saya jelaskan, ketika Allah menjelaskan keagungannya, keesaannya itu. Kalau mengatakan aku itu dalam ranah otoritas, dalam ranah otoritas dia artinya penyampaian malaikat Jibril kepada Muhammad tentang menjelaskan Allah. Makanya dialah yang Maha Esa, artinya dia itu adalah Allah itu yang Maha Esa. Begitu tuh. Jadi nanti kalau ada kata dia itu bukan berarti kepada orang lain itu. Paham ya? Itu dalam ilmu nahu tuh nanti. Ya, seperti itu Pak Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Baik, Siap Kang Dito. Bang Inspirasi Penjabarannya Kehidupan, kayak gitu Bang Jimmy. Bang Inspirasi Kehidupan, sebelum saya pamit, saya mau buat satu pertanyaan lagi. Nggak apa-apa. Pokoknya Bang Jimmy fokusnya ke Al-Quran aja. Iya, Iya, nggak apa-apa. Saya masih konsisten dengan apa yang Bang Inspirasi Nggak masalah. katakan sama saya. Nggak masalah, Sebelum nggak masalah. saya juga belum mandi, saya kan. Nggak Karena masalah. juga mengingat teman-teman Bang Inspirasi juga nanti sudah ada kan gitu. Nggak masalah, karena tema ini malam kita juga, walaupun ada Pak Rocky, ada Kang Dito, tetap Bang Jimmy mau bertanya, kita juga akan bertanya redaksi dari Al-Quran gitu. Iya. Gitu. Kita nggak akan menyeberang kok, nggak menyeberang. Enggak. Saya tadi kan makanya tertariknya kan gitu kan. Saya lagi mute-nya ini Bang Jimmy bebas mau tanya apa aja. Tapi fokus ya harus Al-Quran. Saya nggak mau bahas kitab lain. Oke, saya pegang itu. Saya konsisten jadi orang. Sebelum saya turun, pertama saya terima kasih sama Bang Inspirasi Kehidupan dan teman-teman yang lainnya diberikan kesempatan leluasa untuk bertanya. Kedua, kalau ada perkataan saya yang salah, ya mungkin pemahaman dan pengetahuan saya masih kurang.
Tidak masalah, yang namanya saling bagi-bagi ilmu kan bagus itu Pak Jimmy. Ketiga, ini bukan yang terakhir bagi saya untuk datang. Oke, baik. Ya. Saya Mau tanya apa lagi Pak Jimmy? Tanya apa lagi? Ya. Tanya lagi. Saya akhiri diskusi kita. Saya mau bertanya begini satu hal, Bang Estra. Ya, gimana tuh? Gimana? Terkadang saya melihat Islam demo, ada bagian Islam yang berkata begini, kalau ada saja yang menghina agamaku, menghina nabiku, kupenggal kepalanya, kutumpahkan darahnya. Saya mau tanya satu hal, ini ajaran agama Islam atau memang ada tertulis di dalam Al-Quran, atau pemahaman dia yang salah? Silakan Bang Inspirasi. Siap. Kang Dito, masuk Kang Dito. Saya bisa jawab, tapi ada Kang Dito di sini. Nah, biar ganti-gantian kita. Baik. Baik. Saya kalau mencari redaksi bahwa Al-Quranul Karim tidak pernah mengajarkan kita untuk membunuh, apalagi memenggal kepalanya. Tidak ada. Justru di Al-Quran kita dijelaskan untuk berdialoglah secara baik-baik dengan ahlul kitab. Itu ahlul kitab loh. Ingat, poinnya adalah ahlul kitab. Tapi pada saat selain ahlul kitab, kita boleh tuh mengikuti irama mereka. Nah, yang menjadi jawaban saya, karena kami sebagai orang Islam, misalnya pada saat memang orang bodoh bertanya, hanya bertanya, kita perlu bedakan orang bodoh bertanya dengan orang yang sudah tahu kemudian mengolok-olok. Sesama manusia. Khoblum minan nas itu bagaimana pada saat di Al-Quran menjelaskan hal yang disukai oleh Allah adalah pada saat kita menjadi bermanfaat untuk manusia yang lain, mengulurkan bantuan kita kepada orang lain. Disitulah Allah itu tersenyum. Begitu abangku. Ini ada di surah Al-Baqarah, kalau tidak salah ya, pada saat bagaimana dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah. Apa yang membuat engkau, ya Allah, suka dengan amalanku? Nah, itu lebih ke arah internal. Tapi poinnya adalah Allah tidak pernah mengajarkan untuk membunuh orang lain. Tapi giroh kita sebagai manusia, kalau orang yang bodoh bertanya tidak berpengetahuan, kita tidak pernah, Bang. Kemudian, kamu kalau bertanya bener ya, kupancung lehermu. Nah, itu nggak ada seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah sering berdiskusi, ya, sudah memahami dari translation, mengatakan itu Al-Quran padahal yang dibacakan terjemahan, tidak ada di dalam Al-Quran itu bahwa Allah itu beranak, tidak ada di dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad seperti tuduhannya. Nah, orang-orang seperti inilah yang harusnya jangan sampai sembarangan dalam berucap, sehingga iman kami, giroh kami, mereka ini orang yang berakal sebenarnya tapi tidak memfungsikan akalnya.
Kalau sudah tidak beriman tentang Al-Quran, As-Sunnah, beriman kepada Allah, ya sudah, ini fakta jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kemudian mereka mengolok-ngolok. Contoh surah An-Nahl ayat 6. Sudah jelas jika di sana diartikan terjemahannya, mereka mengatakan orang yang diturunkan Al-Quran itu gila. Pertanyaannya dipelintirkan, orang yang menerima Al-Quran siapa? Nabi Muhammad. Berarti gila Nabi Muhammad. Poin yang seperti ini yang membuat giroh kita, Bang. Hargai pada saat kita berdialog. Misalnya saya dengan Bang Jemi. Bang Jemi bertanya memang tidak tahu. Apakah tiba-tiba langsung saya serang, saya ancam? Gini aja Bang, kita bertemu di lokasi, kita adu pancung kepala. Apakah ada? Tidak, Bang. Jadi Islam itu diajarkan untuk ada istilahnya ukhuwah Islamiyah, menjalin tali silaturahmi sebagai pembuka pintu rezeki. Poinnya dari situ. Bagaimana kita kalau diberikan pemahaman bahwa dengan silaturahmi pintu rezeki kita akan dibukakan oleh Allah, kemudian kita mengancam orang, saya penggal kepalamu, tanpa ada dasar? Nggak ada. Tapi kalau kepada orang yang memang sudah mengetahui, mereka hanya mengolok-ngolok, ya mau diapa? Diskusi sudah berdua. Kalau membahas konteks iman tidak masuk di perdiskusian, tapi kalau hanya bertanya dalil di Al-Quran, kalian membaca terjemahan, kami memahaminya dalam tajwid, nahwu, shorof, balaghu, insya Allah kita akan mencari jalan kebenaran apa yang dimaksud dengan ayat suci itu. Contoh satu hal, surah Yusuf ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian mengerti dan memahaminya. Terjemahannya jelas, Al-Quran yang berbahasa Arab. Yang saya bacakan ayat suci Al-Quran, yang saya lafazkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, atau yang terjemahnya yang saya bawakan. Jadi poinnya Bang Jimmy, pada saat berdialog orang bertanya karena tidak mengetahui, dengan orang bertanya dengan tujuan mengolok-ngolok. Kalau abang sendiri misalnya ditanya dalam hal kekristenan, saya tahu Yesus itu manusia, dan orang yang menganggap Yesus itu bukan manusia itu adalah antikristus. Nah, kemudian saya bertanya karena tidak tahu apakah Yesus pada saat disunat, potongan sunatnya itu apakah juga Tuhan? Itu karena tidak tahu misalnya. Tapi kalau kita berdua sudah berdialog, ada dalilnya, tapi tidak mengarah kepada Bible itu, nonotnya yang dipotong itu apakah Tuhan juga? Nah ini kan akan menjadi seru, menjadi giroh atau emosional dari lawan debat kita, betul ya? Kalau jawaban kesimpulan dari saya, Islam itu damai. Islam itu tidak mengajarkan penggal-penggalan. Jangankan penggal-penggalan, kata sunat itu tidak ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu sangat halus bahasanya. Tidak ada kata potong memotong, yang ada adalah fitrah. Kalau kalian bertanya teman-teman saudaraku yang Kristen, kenapa di Al-Quran tidak ada kata sunat? Jawabannya satu, tidak ada bahasa Al-Quran itu yang keras, potong memotong nggak ada. Tapi kalau kita belajar tentang balaghu, apa arti fitrah? Fitrah itu kembali ke kesucian, kembali ke fitrah itu sebagaimana manusia itu tanpa ada dosa. Kalau tanpa ada dosa berarti suci. Saya rasa itu mudah-mudahan menjadi pencerahan, karena banyak orang Kristen mendengar pada saat kita berdialog, padahal sudah tahu orang yang bertanya tadi, menghujat tadi itu karena sebenarnya mengetahui, hanya mengolok-olok tanpa membandingkan dengan orang bertanya yang tidak mempunyai ilmu.
Begitu abangku. Syukron dari saya itu. Iya, mantap Pak Jimmy. Saya setuju tuh dengan narasi Kendito tuh, yang dimana sebenarnya kata simpel adalah giroh, itu rasa cinta kepada Tuhan dan Nabi-Nya itu, Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gini saudara, kalau saya teringat ya, bagaimana Sayyidina Umar tuh orangnya bengis itu. Bahkan pada masa dia sebelum Islam, dia tuh orang kalau bahasa simpel itu puncak rantai makanan tuh. Dia menebas itu tidak pandang-pandang itu. Bahkan dia berburu singa tuh. Kalau belum dapat singa, dia tidak akan selesai berburu tuh. Dan singa tuh akan digendongnya tuh, 2 atau 3 lebih tuh singa tuh. Itu Umar, sosok tinggi benar. Tapi ketika dia sudah mualaf karena surat Toha, dia tuh cinta sekali dengan Nabi Muhammad. Itu jangan coba-coba tuh ada yang menghujat Nabi itu. Bahkan ketika tidak mendengarkan kata Nabi atau mengacuhkan kata Nabi di depan dia, itu mau dipenggal tuh. Saat itu juga tuh. Tapi Nabi selalu melarang itu. Hingga pada suatu ketika orang selevel Umar bin Khattab begitu mendapat berita bahwa Nabi wafat, lantas apa yang dilakukannya tuh? Dia mengatakan itu, barang siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, akan kupancung kepalanya tuh. Nah, di situ Umar sudah tahu bahwasannya Nabi Muhammad sedang wafat. Tapi dia mengatakan, barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, akan kupancung kepala itu. Saking dia tidak ridhonya tuh, saking cintanya dengan Nabi Muhammad. Hingga pada suatu ketika datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukanlah Tuhan, dia hanya rasul. Qadaqala min qablihim rasul. Rasul sebelum dia meninggal, Ibrahim meninggal, Musa meninggal, Daud meninggal, Ismail meninggal, nabi-nabi sebelumnya itu meninggal. Dan apa kata si Abu Bakar? Afaim mata itu. Kalau Muhammad meninggal, awul kutila, atau dia dibunuh orang, in qalabatahum ala aqabikum, apakah kau akan kembali kepada keyakinanmu yang lama? Dengan arti kata, apakah Umar akan kembali murtad karena Muhammad meninggal? Itu. Tapi ketika mendengar itu terjatuh pedang Umar itu. Dia sadar bahwasannya Muhammad adalah seorang manusia, bukan Tuhan. Bukan dia itu paradoks atau absolut. Dia hanya manusia biasa yang juga akan mengalami kematian. Nah, itu adalah representasi rasa cinta oleh seorang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu bukan ranah mengolok gitu. Dia tidak terima tuh kepada dunia bahwasannya Muhammad kenapa meninggal, Muhammad kenapa duluan itu pergi meninggalkan dia itu. Itulah cinta tadi itu. Tapi dia sadar bahwasannya Muhammad itu adalah manusia biasa. Jadi rasa cinta itu bukan karena paksaan, bukan karena suatu tuntunan, atau dalam Al-Quran seperti kata Bung Dito tadi itu, tidak ada diperintahkan untuk memenggal, tidak ada diperintahkan untuk menghantam orang yang menghujat, tidak ada. Tapi karena rasa kesadaran tuh, awning, yaitu kesadaran dalam dirinya bahwasannya aku adalah Islam. Islam itu adalah representatif dari Allah dan representatif dari Rasulnya siapa? Nabi Muhammad. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Islam itu samim, lam, mim, salama, perdamaian, mencintai perdamaian, rahmatan lil alamin. Itulah Islam. Tapi barang siapa yang diam ketika agamanya diolok-olok, ketika Rasul dan Nabi dihina, maka gantilah pakaian dengan pakaian kain kafan. Nah, apakah membalas hujatan dengan penggalan? Tidak. Tentu dengan statement argumentasi. Argumentasi dibalas argumentasi itu. Darah dibalas darah, kepala dibalas kepala. Itu Islam adil, maha adil di situ, saudara. Jadi bukan karena ada suatu suruhan, tidak. Tapi karena giroh gitu. Saya kalau katakan, kan gitu, yuk gay, yuk banci, yuk inspirasi, yuk bajingan tolol gitu, mereka nggak akan marah karena pribadi itu. Tapi kalau saya katakan
nabi mereka, Allah mereka saya hujat detik ini, saya yakin mereka akan cari saya tuh. Tidak peduli tuh mau saya kenal atau tidak, atau berteman lama atau tidak tuh, mereka akan cari saya tuh. Dan begitulah Nabi Muhammad, saudara. Dia tidak pernah marah itu ketika dia dihina, tapi jangan sampai akidahnya disentuh, dia akan marah itu. Mungkin begitu, Bung Jimmy. Baik, terima kasih buat semuanya. Semoga apa yang kita bicarakan. Saya tambahkan sedikit, Pak Jimmy. Silakan, Pak Jimmy, saya tambahkan sedikit. Silakan. Iya, kalau terkait masalah yang tadi ya, saya tidak mau sebutkan karena saya ngomong di sini sebagai host. Kena ditik nanti sama TikTok ya. Tetapi di dalam ketika dalam konteks yang seperti yang dikatakan tadi sama Kang Dito sama Bang Rukia, itu di dalam Islam itu ada aturan, Bang Jimmy, ada aturannya. Itu dimana pada saat itu zaman peperangan di zamannya Nabi Muhammad, apa yang disampaikan oleh umat-umatnya, ya kan? Jangan membunuh anak kecil, ya kan, yang sudah tua. Nah itu ada aturan, kita diatur, apalagi yang namanya hewan, ya kan, jangan, nggak bisa. Itu diatur kita di situ. Di dalam peperangan pun diatur juga, gitu. Jadi tidak asal langsung sikat aja, itu lupa mau diatis, ya makanya. Nah, jadi semua itu ada aturannya, Pak Jimmy. Cuman tadi yang dijelaskan sama Kang Dito itu udah betul. Saya rasa itu semua karena giroh, ya kan? Karena kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad betul-betul memang sudah betul-betul di titik maksimal, ya kan? Itu karena kita betul-betul mengimani beliau, gitu. Sama seperti kayak macam teman-teman dari Kristen kan gitu ya, ketika Yesus, ya kan, betul-betul dihujat kan, betul-betul dihujat ceritanya kan, ya pasti akan muncul girohnya juga, gitu. Tetapi yang saya bingung, Pak Jimmy, yang saya bingung, kenapa dari teman-teman Kristen ketika ada oknum melakukan peminjakan atau memijak Bible, kok nggak ada girohnya yang marah ya? Itu yang saya heran. Padahal teman-teman Kristen ini merasa bahwa Bible ini adalah kitab suci, tetapi ada oknum yang menginjak Bible atau memijak Bible. Tetapi kenapa nggak ada merasa empati, girohnya, ya kan, dari teman-teman Kristen itu kayak sesuatu kayak marah apa gitu kan? Malahan kebaliknya itu, setelah ada kasus penginjakan Bible, tidak lama kemudian ada oknum Kristen, malah dia yang memijak Al-Quran. Wih, lama mati kan? Iya, Sopi Kuntul namanya. Padahal nggak ada hubungannya dengan umat Muslim. Yang berbuat itu adalah oknum. Nah, itu loh Pak Jimmy maksudnya. Ya kan, kenapa teman-teman Kristen ini nggak ada giroh, nggak ada kayak semangat untuk bagaimana caranya ini orang, ya kan, ada ya dilaporkan atau apa gimana, malah dimaafkan, kan agak lain. Iya kan, dimaafkan, habis itu bekerja sama pula, ya kan, bersekutu kan. Saya apa ya, ketika ada kasus seperti itu, Pak Jimmy, saya jujur ya, dari teman-teman Muslim pun merasa empati, gitu, merasa empati, kan gitu ya, merasa empati bahwa saya pribadi sama teman-teman yang lain termasuk Bang Zuma itu sempat mengingatkan kepada dia, kenapa kau menginjak Bible-nya teman-teman Kristen, ngapain kau gini. Bahkan kita yang lebih empati daripada teman-teman Kristen itu sendiri, padahal yang dipijak itu adalah kitab dari teman-teman Kristen. Tetapi kenapa kita lebih giroh, kenapa kita lebih semangat untuk membela kalian,
Tapi dari sisi teman-teman Kristen sendiri kayak tidak santai-santai aja. Padahal yang dipijak itu adalah kitab. Itu maksudnya Pak Jimmy. Paham sampai di sini Pak Jimmy? Gitu. Disitulah bentuk, iya, disitulah bentuk kecintaan kita sebagai umat Muslim terhadap teman-teman Kristen. Dimana ketika Bible-nya dipijak, kita yang lebih duluan untuk menyampaikan. Disitulah letak kecintaan kita sama teman-teman dari Kristen, membela terhadap oleh oknum yang betul-betul yang tidak bertanggung jawab. Gitu Pak Jimmy. Oke, baik. Ya. Saya akan jawab sedikit. Tapi saya nggak mau Siap, panjang. Pak Jimmy, Saya siap. janji. Karena tadi saya sudah bertanya untuk yang terakhir dan mau pamit. Saya akan Tidak apa-apa jawab. Pak Jimmy, tidak apa-apa. Nah, saya mau panjang dan pamit tidak diizinkan itu. Silahkan. Saya mau mandi, nggak ada yang boleh mengatur saya. Itu prinsip dalam hidup saya. Tapi saya tahu aturan. Itu menarik. Kalau you Begini, katakan you tahu aturan. Bang Inspirasi. Saya akan jawab apa yang dinyatakan Bang Inspirasi. Bagi saya pribadi dan Kristen yang lainnya, kalau dia tahu panduan dalam buku kitabnya, yaitu Alkitab, ketika ada orang yang menginjak Alkitab, membakar Alkitab, keluar tadi apa kata Bang Inspirasi? Bang Inspirasi bilang Gimana? apanya? Gimana? Keluar apanya? Giroh. Giro. Kalau dia Kristen, saya pribadi atau yang lainnya, berarti dia belum memahami Alkitab. Bagi saya di Alkitab itu sudah tertulis, ketika Yesus mau mati di kayu salib, dia berkata begini, Bapa, maafkanlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terima kasih Bang Inspirasi Kehidupan. Saya lain waktu akan main datang ke rumah Abang. Siap Pak Jimmy, siap. Izin pamit. Siap Pak Jimmy, siap. Sama-sama. Pak Indra, monitor Pak Indra.